Oke, para baciper, silakan subscribe dan komen di channel YouTube-nya Baci Motor. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ropi di channel Bacip Moto, channel yang mengulas tentang part BRT. Berikut cara pemasangannya. Di video kali ini saya akan garap motor Scoopy ya, jadi Scoopy ESP dengan ECU K93. Kita bore up paket BRT 130 cc. Nah, untuk partnya apa saja? Yang pertama tentunya untuk bore up menjadi 130 cc itu adalah boring ya, jadi boringnya itu adalah boring casting ya. Tapi kalau seumpamanya BRT ada yang keramik, saya rekomendasi kalau untuk bore up sekarang gunakan bahan yang keramik, karena keramik itu lebih bagus, lebih kuat dan lebih dingin. Tapi untuk bit ESP itu baru ada yang tipe cast iron, yang ini cast iron warnanya seperti ini. Dan untuk pistonnya ini desain pistonnya adalah disc ya, jadi domnya ke dalam ngalegok, cek Sunda nama. Kompresinya adalah 11,5 banding 1 ya, jadi untuk kompresinya ini adalah 11,5 banding 1 dan ini masuk. Jadi kalau untuk di Bacip spesifikasi standarnya itu biasanya kita kompresi itu dipukul rata sekitar 11 banding 1, tentunya diseimbangkan dengan cam yang akan digunakan, tapi rata-rata kita gunakan 11. Karena ini paketnya adalah customer bawa sendiri, jadi kompresinya kita biarkan 11,5 banding 1. Yang pertama tadi boring dan piston ya. Harganya itu adalah boring dan piston itulah 900 dengan piston yang mentah. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah karena untuk bore up nih menguatkan akselerasi bawahnya lebih kuat ya ketimbang dari standarnya, kapasitasnya naik, maka torsinya akan melimpah. Tetapi biasanya jika Nokanasa ini menggunakan standar, maka napas atasnya akan ngap. Makanya dibutuhkan sebuah Nokanas untuk mengatur buka tutup klepnya. Jadi kita Nokanas menggunakan seri T1 ya. Jadi untuk bore up seri T1, Nokanasnya kita ganti dengan seri T1. Ini Nokanasnya. Nah, satu hal lagi untuk bit ESP, saya sarankan ketika Anda menggunakan Nokanas, per ADS-nya ganti dengan yang orisinil. Kenapa? Karena kalau pernya menggunakan yang BRT itu terlalu keras. Biasanya kalau lamsamnya kecil dia bunyi kecek-kecek ya. Jadi kalau lamsamnya kecil dia akan bunyi kecek-kecek, dan repotnya biasanya pas pagi itu lamsamnya kecil maka tidak stabil, dia kecek-kecek gitu aja. Jadi pada saat dingin itu lamsamnya nggak stabil karena pernya itu terlalu keras. Tapi kalau terlalu lembek juga jadi masalah, starter jadi nggak nyala biasanya ya. Jadi saya sarankan menggunakan per ADS yang ori, jangan lupa ya. Yang selanjutnya adalah, jadi yang ketiga adalah kita ganti ECU. ECU-nya itu adalah seri yang terbaru, ini Juken 5 Plus, tipenya tipe dual band. Harganya ini adalah 1.150.000, jadi lebih mahal 100.000 dari yang sebelumnya, dari generasi yang sebelumnya Juken 5. Nah, untuk settingnya 5 Plus dan 5 itu sama ya, caranya sama, cuman aplikasinya yang berbeda. Anda bisa download aplikasinya, tapi untuk Bluetooth Juken 5 Plus ini belum bisa ya. Ini tadi lupa, untuk Nokanasa ini seri T1 itu harganya 450.000. Injektor ya, injektor menggunakan KZR Honda, yaitu adalah injektornya Vario 125.
Nah biasanya untuk bore up 130 memang saya selalu pakai yang ini. Injektor ini yaitu injektornya Vario 125. Jadi bisa beli ini di dealer Honda atau online ya. Selanjutnya per klep. Karena Nokonatnya menggunakan seri T1, itu per klepnya wajib diganti dengan yang lebih rendang, atau topi klepnya itu harus dicek mentok sama seal klep atau enggak ya. Jadi nah ini per klepnya menggunakan BRT, tapi kita nggak langsung pasang karena untuk penggunaan BRT itu adalah untuk pemasangan langsung di topinya itu adalah ukurannya harus 27,5 sampai dengan 28 ya. Jika lebih dekat atau lebih pendek biasanya rawan patah ya. Jadi untuk pengaplikasiannya ini tingginya 32, ketika Anda pasang topinya itu tingginya harus sekitar 27,5 sampai 28 ya. Jadi begitu dipasang pernya di sini harus diukur jarak main pernya ya, jangan sampai kerapetan. Kalau kerapetan biasanya patah ya. Nah selanjutnya ini headnya kita akan porting, dan nanti sudut sting klepnya kita akan cutter ya, kita akan serut. Oke, nah untuk kalian yang pengen tahu proses pengerjaan seperti apa dan bagaimana hasilnya juga bagaimana, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai. Ya, headnya kita akan porting, tinggal finishing, tinggal dirapi-rapi. Nah, ini harus di setel dulu mata tunernya supaya nggak getar. Ini tinggal proses rapiin. Biar nggak lengket, ini matanya itu pakai minyak kelapa atau minyak yang nggak mudah dibakar biar nggak lengket. Nah, ini untuk porting, dan ini adalah exhaust ya. Jadi karena ada debunya, itu biar nggak keisap itu pakai exhaust pembuangan. Jadi gram-gramnya itu minimal sebagian kesedot. Karena kalau begini juga nggak, kalau langsung nggak pakai exhaust itu kadang nggak bagus buat kesehatan. Gram-gramnya kadang keisep ya. Mata juga hati-hati jangan sampai ke petel ya. Jadi kalau nggak pakai kacamata itu harus jaraknya jauh. Kalau dekat biasanya riskan. Untuk bore up, deck piston itu harus perhatikan, itu adalah deck piston itu adalah
ketinggian boring yang di sini dengan ketinggian piston itu sepertikan ada jaraknya. Jangan sampai terlalu keluar, nanti kebentur terhadap head ya. Jadi biasanya yang direkomendasikan untuk harian adalah 0,8 sampai dengan 1 mm. Tapi untuk keperluan penurunan kompresi yang besar itu bisa aja lebih dari angka segitu, bisa 2 mili atau 2,5 mili ya, dengan bertujuan supaya kompresinya nggak terlalu gede. Nah, itu juga sering saya lakukan, ya tujuannya biar awet yang pertama. Tapi untuk ideal mesin itu rata-rata adalah 0,8 sampai dengan 1 mili. Kalau idealnya untuk saya itu biasanya 0,8. Karena ketika nanti dikencengin bautnya, ngepres, biasanya makin mendekat. Makin mendekat. Jadi teman-teman kalau mau bore up sendiri itu harus diperhatikan ya. Oke teman-teman, kali ini skupunya sudah beres ya untuk perakitannya. Kali ini kita melakukan setting ecu ya.